Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Arumlati. Saya mahasiswi dari kampus IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan saya kelompok 072 KKNDR dan dibimbing oleh Ibu dosen Rini Risnawita Suminta, SPSI, MSI. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu moderasi beragama. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya meminta untuk teman-teman untuk subscribe, like, dan komen channel saya, karena satu like dari kalian sangat bermanfaat bagi saya. Baik, selanjutnya kita langsung saja menjelaskan apa saja sih itu moderasi beragama. Indonesia sebagai sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman, yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dewasa ini seringkali tertepa isu tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman pun kian marak terjadi. Dari berbagai macam keragaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang sayapnya difaktori berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Lalu di sini Asep Thomas Siregar juga menerangkan tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana terdapat beragam masyarakat dengan latar belakang agama, sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Menurut Asep Thomas Siregar, moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran, rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, lebih jauh Asep Thomas Siregar menguraikan tentang beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan guna menciptakan keberagaman yang inklusif. Langkah tersebut diantaranya dengan memasukkan muatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan, mengembangkan wawasan multikultural dan multireligius di kalangan masyarakat, mengidentifikasikan dialog antar umat beragama berbasis komunitas, dan melibatkan seluruh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi, lintas budaya, dan agama khususnya di kalangan generasi muda. Lalu, mengapa perlu bermoderasi beragama? Karena moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung adalah nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Ini berprinsipkan keadilan dan keseimbangan serta mentaati kesepakatan berbangsa yang dikukuhkan konstitusi. Lalu di sini ada 4 hal yang menjadi esensi moderasi beragama. Yang pertama, cara pandang atau sikap dan praktik keberagamaan. Yang kedua, terkait dengan pengamalan esensi agama yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, semuanya berprinsipkan keadilan dan keseimbangan. Dan yang keempat, taat pada konstitusi pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan yang beragam.
Maka kita perlu memoderasi cara kita beragama karena belakangan ini disinyalir adanya 3 hal yang menjadi fenomena yang berkembang. Yang pertama, cara pandang atau sikap dan praktik keberagaman yang justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama yang mewujudkan kedamaian itu. Cara beragama yang eksklusif, misalnya pada beragama itu inklusif, cara beragama yang segretatif yang memisah-misahkan, padahal beragama itu adalah integratif, menyatukan kita. Cara beragama yang konfrontatif, misalnya senang untuk bermusuhan, berlawanan, lalu cara beragama yang destruktif, padahal beragama harusnya konstruktif. Ini adalah kecenderungan mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman dan perdamaian. Yang kedua, juga disinyalir semakin dirasakan tafsir-tafsir keagamaan yang justru tidak berdasar, yang tidak menggunakan kaidah dasar dalam menerjemahkan agama. Seperti muncul tafsir-tafsir yang justru bertolak belakang dengan esensi agama itu sendiri. Maksud dari tafsir-tafsir yang bertolak belakang ini yaitu seperti tafsir yang kurang sahih, yang tidak jelas sumbernya dari mana. Misalnya jihad reduksi dengan makna yang di hakikatnya kondisional, sangat situasional, lalu digunakan untuk kondisi damai secara umum, sesuatu yang bertolak belakang tentu. Lalu yang ketiga, kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justru bisa mengoyak dan merusak ikatan kebangsaan. Misalnya, politisasi agama, penyeragaman terhadap hal yang beragam, dan lain sebagainya. Maka, moderasi beragama diperlukan agar cara pandang, sikap keagamaan kita bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim. Jadi, yang dimoderasikan bukanlah agama tapi cara kita berislam. Nah, itu penjelasan dari saya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman.